Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita telah memasuki musim penghujan. Walhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hujan yang turun di atas tanah tempat tinggal kita ini adalah hujan yang bermanfaat, hujan yang mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Kahfi ayat 45. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan buatkanlah mereka manusia, wahai Muhammad, perumpamaan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini ibaratkan air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Yang tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dengan segala sesuatunya. Ayat yang sangat ringkas namun memiliki faedah yang bermanfaat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran menyebutkan ada 4 pelajaran mengenai tentang perumpamaan dunia ibaratkan atau diibaratkan air hujan. Yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi'in wa kadzalika ad-dunya la tubqa ala halin wahidin atau ala halin wahidatin. Karena yang namanya air hujan itu tidak mungkin tetap pada suatu tempat. Ya, air hujan yang turun mengalir ke bawah, ya, ia pasti mengalir dari tempat yang lebih rendah. Begitulah dunia, dia tidak tetap pada suatu kondisi. Seorang hamba dia bisa berada di kondisi dia sedang di atas, dan seorang hamba juga bisa berada di kondisi sedang di bawah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa meluaskan rezekinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa mensempitkan rezekinya. Maka itulah hakikat dari dunia ini. Kemudian yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يُبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى. Dan karena air hujan itu yang turun lalu mengalir dan pergi akan teresapi oleh tanah. Karena tidak mungkin air hujan yang tergenang di atas permukaan bumi
dia akan terus-menerus tergenang. Dia akan pergi, hilang, teresapi, atau akan teresap oleh tanah. Begitulah kondisi dunia. Ya. Dunia dia tidak mungkin berada pada suatu tempat atau pada kondisi yang tetap. Ya. Ia pasti hilang dan musnah. Setinggi apapun prestasi dunia yang kita miliki, dia akan pergi, orang akan melupakannya, sehingga dunia sudah pasti akan musnah. Tidak mungkin berada pada tempat atau kondisi yang tetap. Itulah perumpamaan permisalan dunia ibaratkan air hujan. Kemudian yang ketiga, wali annal ma'a la yaqdiru ahadun an yudkhilahu wa la yubtallu kadzalika dunya la yaslamu ahadun min fitnatiha wa afatiha. Air hujan yang ketika turun kemudian membasahi permukaan bumi, tidak mungkin seorang dari manusia bisa menghindarinya kalau memang benar-benar seorang tersebut berada di atas tempat yang terbuka. Begitulah kondisi dunia. Ya. Dia tidak mungkin bisa mampu menghindari fitnah-fitnah godaan dunia. Dia tidak mungkin bisa mampu menghindari masalah-masalah, cobaan-cobaan dunia yang telah menimpa pada dirinya. Kemudian yang keempat, wali annal ma'a idza kana biqadrin kana nafi'an manbitan aw munbitan. Air hujan yang turun di atas permukaan bumi dengan kadar yang cukup atau dengan kadar yang tertentu, dia bisa bermanfaat bagi manusia dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa idza jawazal miqdara kana darran muhlikan. Namun apabila kadar air hujan yang turun di atas permukaan bumi dengan kadar yang berlebihan, dengan kadar yang tinggi, yang setiap harinya air hujan terus-menerus membasahi permukaan bumi, tidak berhenti-berhenti, maka yang berlebihan tersebut bisa mendatangkan kemudaratan, bisa mendatangkan musibah, bahkan bisa memusnahkan manusia di atas permukaan bumi. Datangnya banjir bandang yang bisa mendatangkan kerusakan, yang bisa mendatangkan kotoran di atas permukaan bumi. Wa kadzalika ad-dunya al-kafaf minha yanfa'u wa fuduluha wa yadurru. Begitu pula dunia ini, kehidupan dunia yang apabila kita mencukupkan diri kita, bersikap zuhud, bersikap qanaah, cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendapatkan manfaat bagi kehidupan kita. Namun apabila kita mencari dunia berlebihan, ya, kita mendapatkan dunia dengan berlebihan, itu malah kemudian mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi kita di dunia dan di akhirat. Para jamaah rahimakumullah, itulah hakikat dunia yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Perumpamaan dunia ibaratkan air hujan, semoga bermanfaat bagi
kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.